Setihotu Namo Buddhaya. Yang terhormat pemirsa Kompas TV dimanapun berada, panitia Mutiara Iman serta hadirin umat Buddha yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat, damai, untuk bersama-sama merenungkan makna sebulan penghayatan Dhamma menuju sinar suci Waisak. Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun berada, saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, Hari Raya Waisak merupakan hari yang sangat agung bagi umat Buddha di seluruh dunia. Waisak memperingati 3 peristiwa penting. Peristiwa suci ini dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian pencerahan sempurna, dan parinibbana Sang Buddha. Ketiga peristiwa ini mengandung makna mendalam tentang perjalanan hidup manusia menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Namun Waisak ini bukan hanya sekedar sebagai seremonial, sebagai acara yang hanya selintas, tetapi Waisak momentum yang untuk memperbaiki diri, karena itu sudah tiba waktunya nanti ketika hari Trisuci Waisak, umat Buddha banyak yang diajak menjalani sebulan penghayatan Dhamma, yaitu masa untuk melatih batin, memperdalam praktik kebajikan, dan membersihkan diri dari perbuatan buruk. Apa sebenarnya sih makna dari penghayatan Dhamma itu sendiri? Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, arti dari penghayatan Dhamma adalah tidak hanya mengetahui ajaran Buddha, tetapi juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang bisa membaca kitab suci, mendengar ceramah, bahkan menghafal parita, tetapi inti Dhamma bukan sekedar diucapkan, melainkan harus dijalankan. Saat ini untuk bisa mendengar ceramah, salah satunya adalah pemirsa dimanapun bisa mengikuti Mutiara Iman di Kompas TV adalah sesuatu cara yang luar biasa untuk bisa mendengarkan ceramah. Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa bagaikan bunga yang indah warnanya tetapi tidak harum, demikian pula kata-kata indah yang tidak dipraktekkan tidak akan membawa manfaat. Bapak Ibu sering sekali mendengar ceramah melalui YouTube, melalui TV, atau melalui tempat-tempat Dhamma Talk. Tetapi kalau hanya sebatas mendengar, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha seperti bunga yang indah warna-warinya tetapi tidak harum. Artinya bahwa Dhamma harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita mampu bersabar, mampu mengendalikan emosi, mampu berkata jujur, mampu memaafkan, dan mampu menolong sesama, sesungguhnya itulah praktek Dhamma. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa sabar menyelesaikan masalah itu dengan baik, mampu mengendalikan emosi. Saya selaku sebagai guru sering sekali harus menghadapi anak-anak. Bagaimana kita harus bisa menjaga emosi? Bagaimana kita harus juga berkata yang jujur? Bagaimana kita memaafkan ketika banyak sekeliling kita melakukan sebuah kesalahan? Dan rutin hendaknya kita harus bisa menolong saudara-saudara kita, baik yang jauh maupun yang dekat, dengan kemampuan seapa adanya. Hendaknya kita harus bisa mampu menolong sesama. Karena itulah sebulan menjelang Waisak hendaknya menjadikan waktu untuk melatih diri secara sungguh-sungguh. Ya, apa sih sebenarnya Waisak dan cahaya kesadaran itu sendiri? Menuju sinar Waisak artinya bahwa mengandung simbol cahaya. Dalam Buddhisme bukan sekedar cahaya lampu atau lilin, tetapi cahaya kebijaksanaan.
kebenaran-kebenaran dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha ini bisa kita munculkan di dalam diri dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegelapan terbesar di dalam kehidupan manusia bukan malam hari, tetapi melainkan adalah batin yang dipenuhi dengan kegelapan batin, penuh dengan kebencian, keserakahan, iri hati, dan kebodohan. Inilah yang harus kita bisa hindari. Sebaiknya ketika kita memiliki cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan, maka hidup kita menjadi tenang. Kembali lagi, nanti kita akan lanjut. Untuk sementara kita akan iklan sebentar. Bapak Ibu pemirsa dimanapun yang berada, jumpa kembali. Buddha pernah hadir sebagai penerang dunia. Beliau menunjukkan jalan agar manusia keluar dari penderitaan. Karena itu menuju Waisak berarti menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih bijaksana. 4 bentuk penghayatan Dhamma menjelang Waisak. Yang pertama, hendaknya kita harus bisa melakukan memperkuat sila. Saudara-saudara pemirsa dimanapun, dalam kehidupan Buddhis ada sila atau moral minimal. Sebagai umat Buddha hendaknya kita bisa melaksanakan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan milik kita, tidak berbuat asusila, tidak berkata bohong, dan tidak mabuk-mabukan atau menggunakan yat yang dapat melemahkan kesadaran. Seringkali kita menganggap sila itu sederhana, tetapi justru dari sila inilah kedamaian batin bisa lahir. Bayangkan jika semua orang jujur, tidak mencuri, tidak menyakiti, dan tidak mabuk, dunia ini pasti akan damai. Maka selama sebulan menuju Waisak, mari kita bertanya pada diri kita, apakah ucapan saya menyakiti orang lain? Apakah saya masih mudah marah? Apakah saya masih egois? Apakah saya sudah hidup dengan benar? Waisak bukan hanya menyalakan lilin di wihara, tetapi menyalakan kesadaran di dalam batin tentang kebenaran apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Yang kedua adalah melatih samadhi atau keteguhan batin. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang hidup dalam kegelisahan, pikiran tidak tenang, karena tekanan pekerjaan, masalah keluarga, media sosial, dan berbagai keinginan yang tidak ada habisnya. Karena itu Sang Buddha mengajarkan meditasi. Meditasi bukanlah melarikan diri dari kehidupan, tetapi melatih batin agar tetap tenang menghadapi kehidupan. Selama sebulan penghayatan Waisak, umat Buddha dapat memulai pagi-pagi 10-15 menit setiap hari untuk bisa meditasi atau menjelang tidur. Ini manfaatnya sangat besar sekali untuk kesehatan, melatih perhatian pada napas, memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, serta mengurangi kemarahan dan kebencian yang ada di dalam diri kita. Ini adalah sebagai praktek meditasi. Batin yang tenang menghasilkan ucapan yang baik dan tindakan yang bijaksana. Yang ketiga adalah mengembangkan panya atau kebijaksanaan di dalam diri. Kebijaksanaan bukan hanya kepintaran. Banyak orang pintar tetapi tidak bijaksana. Kebijaksanaan dalam Buddhisme adalah kemampuan memahami bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, bahwa kemelekatan membawa penderitaan, bahwa setiap perbuatan itu akan menimbulkan akibat. Ketika kita membantu memahami ketidakkekalan, kita tidak mudah sombong dan saat berhasil, dan tidak mudah putus asa saat kita gagal. Ini adalah sebuah kebijaksanaan yang harus selalu dimunculkan di dalam diri kita. Saat seseorang menyadari hukum karma, ia akan berhati-hati dalam bertindak.
Maka menghayatan dhamma berarti belajar melihat kehidupan dengan benar. Mempraktikkan dana dan kepedulian sosial ini sangat penting sekali untuk mewujudkan bagaimana diri kita bisa berarti di dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara, yang keempat adalah bagaimana kita mempraktekkan dana dan kepedulian sosial. Waisak mengajarkan kepedulian. Kebaikan kecil memiliki arti yang besar. Membantu mungkin orang tua, ya, berbagi makanan, menyantuni dan membutuhkan, mengunjungi orang sakit, menjaga lingkungan, dan berbicara dengan lembut. Belum lama banyak kegiatan umat Buddha yang ada di Jambi. Salah satunya mungkin kegiatan itu sangat sederhana, menuang ego enjim ke Danau Sipin. Ini adalah bentuk praktek kita peduli kepada lingkungan. Kita juga mengadakan baksos untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah bentuk-bentuk yang harus kita tumbuhkan sehingga di dalam diri kita penuh dengan cinta kasih dan kepedulian untuk lingkungan, untuk sosial. Kadang orang berpikir bahwa berdana itu harus menunggu kaya. Padahal dana bukan soal banyaknya pemberian, melainkan ketulusan hati, keikhlasan, kerelaan di dalam kita memberikan peran kepada lingkungan, kepada sosial yang ada di sekitar kita. Contoh sederhananya senyuman yang tulus dapat memberikan dana kebaikan. Dalam kehidupan modern yang individu yang sering muncul, penghayatan dhamma harus diwujudkan dalam bentuk pedulian sosial. Tantangan umat Buddha di era saat ini sangat banyak sekali. Saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, ya, tantangan ini bukan berarti kita lari, tapi bagaimana kita harus bisa menghadapi informasi yang begitu cepat, emosi mudah terpancing, fitnah mudah tersebar, dan manusia makin sibuk mengejar materi. Akibatnya banyak kehilangan ketenangan batin. Karena itu ajaran Buddha menjadi sangat relevan untuk dibutuhkan saat ini. Jumpa kembali, kita lanjutkan. Karena itu ajaran Buddha sangat relevan, ya. Dunia membutuhkan lebih banyak kesadaran, cinta kasih, toleransi, dan kebijaksanaan. Penghayatan dhamma menjelang Waisak hendaknya tidak terhenti di wihara saja, tetapi bisa diterapkan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Umat Buddha harus bisa menjadi pembawa perdamaian bagi sekelilingnya, menjadikan Waisak sebagai momentum yang transformasi diri yang baik. Saudara-saudara sedamai yang berbahagia, dengan mempraktekkan dhamma, sesungguhnya kita juga ikut dan perlu untuk merenungkan Waisak sesungguhnya menjadikan titik awal perubahan dalam hidup. Jika sebelum Waisak kita mudah marah, sesungguhnya setelah mulai Waisak kita harus belajar lebih sabar. Jika sebelumnya kita kurang peduli, sesudah Waisak ini hendaknya kita harus bisa belajar berbagi. Jika sebelumnya kita tidak atau kurang bermeditasi, sesudah Waisak ini jadikanlah meditasi sebagai rutinitas di dalam kehidupan sehari-hari. Belum menjelang tidur atau sesudah tidur, jadikanlah meditasi sebagai rutinitas. Karena sesungguhnya penghormatan terbaik kepada Sang Buddha bukan hanya bunga, dupa, melainkan praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha tidak meminta umatnya untuk memuja secara berlebihan. Beliau mengajarkan barang siapa yang mempraktekkan dhamma, dialah sesungguhnya menghormati Tathagata. Saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, sedamai yang berbahagia, menjelang hari raya Waisak ini, marilah kita menjadikan sebulan penghayatan dhamma ini sebagai perjalanan untuk membersihkan batin. Mari kita memperkuat sila kita,
melatih meditasi, mengembangkan kebijaksanaan, dan memperbanyak cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga sinar suci Waisak bukan hanya menerangi altar wihara, tetapi juga menerangi hati kita semua. Semoga dengan penghayatan Dhamma ini, keluarga akan menjadi harmonis, masyarakat menjadi damai, bangsa menjadi rukun, dan semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.